Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Dok. Eee, Mohon maaf sebelumnya ini presentasinya sudah direkam terlebih dahulu karena kebetulan saya ini sedang kurang sehat. Jadi, untuk menghindari presentasinya penuh dengan batuk-batuk, maka, presentasinya direkam terlebih dahulu. Pada pagi hari ini saya diberikan tugas untuk menyampaikan materi mengenai metode penelitian. Kita mulai ke slide pertama ya, Dok. Salah satu hal yang harus dipastikan oleh peneliti untuk dimiliki sebelum penelitiannya dimulai adalah validitas, Dok. Jadi, validitas ini kalau mau diartikan, maka adalah sejauh mana sebuah konsep di dalam sebuah penelitian dapat diukur secara akurat. Jadi, validitas ini penting untuk memastikan bahwa ketika hasil penelitian ini sudah didapat, maka ini dapat diterapkan secara efektif, baik di dalam praktek klinis, di dalam masyarakat, tergantung jenis penelitiannya. Eh, yang kedua adalah reliabilitas dari sebuah penelitian. Reliabilitas ini sangat berhubungan dengan akurasi dari sebuah instrumen. Jadi sejauh mana sebuah instrumen dapat digunakan untuk mengukur apa yang perlu diukur secara konsisten. Ketika digunakan dalam situasi yang sama secara berulang. Jadi misalnya kalau kita mau mengukur intensitas nyeri, maka harus kita pastikan bahwa skala nyeri yang digunakan untuk mengukur si intensitas nyeri ini reliable. Jadi mau dipakai 10 kali, mau dipakai 30 kali, mau dipakai 100 kali gitu ya, tetap dia akan mampu mengukur intensitas nyeri dengan baik. Jadi hasilnya tuh selalu konsisten. Maka ketika itu dicapai, dapat dikatakan bahwa instrumen yang kita gunakan reliable untuk digunakan di dalam penelitian kita. Berikutnya adalah berbagai jenis penelitian yang terbagi berdasarkan kategori awal, Dok. Jadi kalau berdasarkan jenis aplikasinya, maka ada yang namanya applied research, ada yang namanya pure research. Kemudian yang kedua ada yang bernamanya descriptive research, ada yang namanya exploratory research, correlational research, dan explanatory research. Kalau ini berdasarkan tujuannya. Kemudian kalau berdasarkan data dan bagaimana data itu ditanyakan kepada partisipan, maka ada yang namanya quantitative research, ada yang namanya qualitative research. Tapi tentu saja pengelompokan ini semuanya tidak selalu sama. Ada peneliti yang mengelompokkan atau mengkategorikan jenis penelitian ini berdasarkan jenis data yang diperoleh gitu. Jadi berbeda-beda, tidak usah terlalu dipermasalahkan. Yang penting kita paham bahwa jenis penelitian kita apa, sehingga nanti paham instrumen atau analisis apa yang harus digunakan untuk penelitian yang kita lakukan. Berikutnya masuk ke Oke. Untuk menentukan apakah penelitian itu masuk ke dalam penelitian deskriptif, masuk ke dalam penelitian korelatif atau dan lain sebagainya, maka sebenarnya ketika akan memulai penelitian ada panduan untuk menentukan penelitian apa yang akan kita lakukan gitu. Yang pertanyaan pertama yang harus kita ajukan adalah apakah kita akan melakukan perawatan. Kalau kita tidak akan melakukan perawatan, maka kemudian ditanyakan pertanyaan kedua, apakah tujuan utamanya untuk melihat korelasi atau hubungan? Kalau ternyata jawabannya adalah tidak, maka ini tentu saja jadi masuk ke penelitian deskriptif gitu. Tapi kalau kita mau melihat korelasi, maka tentu saja ada pertanyaan berikutnya, apakah sampel ini akan dipelajari sebagai single group gitu. Kalau jawabannya adalah iya, maka dia masuk ke dalam penelitian korelatif. Tapi kalau jawaban dari pertanyaan yang pertama tadi, apakah akan dilakukan perawatan, jawabannya adalah iya, maka harus bergeser ke kotak yang sebelah kanan ini, Dok, di dalam layar. Ajukan lagi pertanyaan berikutnya, apakah perawatan atau intervensi yang diberikan dikontrol secara ketat oleh peneliti? Kalau tidak, maka dia masuk ke dalam penelitian kuasi eksperimental. Tapi kalau memang semuanya dikontrol secara ketat, semua direncanakan, tidak boleh ada yang meleset nih, semua perhitungan gitu ya, semua direncanakan, maka itu masuk ke dalam penelitian eksperimental murni. Di dalam penelitian eksperimental murni ini tentu saja akan melibatkan grup kontrol pada umumnya gitu. Jadi biasanya selalu ada grup kontrol yang dijadikan pembanding terhadap grup yang diberikan intervensi. Next slide. Jadi kalau berdasarkan tujuan, maka ada perbedaan yang sangat mendasar antara penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif. Kalau pada penelitian kuantitatif itu
kita mengevaluasi, mengetes, untuk melakukan konfirmasi terhadap hipotesa yang sudah kita buat. Tapi kalau pada penelitian kualitatif justru sebaliknya, kita itu mengeksplor dan berusaha untuk mengerti fenomena apa yang sebenarnya terjadi gitu. Jadi eh, tidak untuk mengetes hipotesis, bahkan kadang-kadang pada penelitian kualitatif research ini justru kita menghasilkan hipotesis gitu. Jadi penelitian kualitatif ini digunakan untuk menghasilkan si hipotesisnya, si penelitian kuantitatif digunakan untuk mengetes hipotesisnya gitu. Uh, Kemudian kalau masuk ke dalam kategori penelitian kualitatif, maka yang pertama adalah penelitian mengenai case study. Jadi pada case study ini penelitian yang kita lakukan itu dilakukan untuk memahami isu atau persoalan atau fenomena tertentu secara mendalam senatural mungkin. Jadi ini selalu dilakukan berdasarkan real life konteks, Dok. Jadi misalnya ada satu case study yang menginvestigasi atau mengevaluasi alasan untuk perbedaan di dalam proses rekrutmen etnik tertentu ketika seseorang melakukan penelitian mengenai, let's say penelitian mengenai asma gitu. Jadi kan ketika kita misalnya nih mau meneliti mengenai si orang-orang yang mengalami asma, maka kan peneliti ini akan menetapkan beberapa kriteria gitu. Misalnya penelitian ini harus dilakukan pada ketika menurut studi literatur bahwa misalnya banyak sekali orang Sunda yang terkena asma, maka penelitiannya akan melibatkan banyak orang Sunda misalnya. Jadi di dalam penelitiannya ini si peneliti banyak melibatkan orang Sunda dibandingkan misalnya etnis yang lain gitu. Maka dilakukan penelitian kualitatif untuk mewawancaranya penelitinya gitu. Kenapa kok yang dipilih banyak orang Sunda gitu. Jadi berbeda dengan kuantitatif gitu. Nah, kalau pada penelitian kualitatif itu justru si penelitinya yang diwawancara, kemudian untuk menghasilkan satu hipotesis tertentu gitu nanti pada ujungnya. Kemudian let's say misalnya kita akan memperkenalkan satu sistem medical record yang terbaru, maka kita bisa melakukan penelitian kualitatif mengenai teknik introduksi yang dilakukan untuk memperkenalkan si medical record yang baru ini, sistem medical record yang baru ini kepada tenaga medis gitu. Kita bisa melakukan wawancara, bisa menggunakan data-data yang terdokumentasi berdasarkan data yang disimpan misalnya oleh rumah sakit ketika memperkenalkan sistem baru ini gitu. Jadi untuk case study kurang lebih seperti itu. Selanjutnya adalah jenis penelitian kualitatif yang sifatnya historical. Jadi pada penelitian historical ini, peneliti meneliti dan menggambarkan fenomena yang terjadi di masa lalu. Jadi mengevaluasi kejadian-kejadian di masa lalu untuk dapat menarik kesimpulan dan kita membuat prediksi atau dugaan akan masa yang akan datang. Ini diharapkan melalui teknik penelitian kualitatif historical kita memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai fenomena yang terjadi di masa lalu itu, kalau dia akan terjadi lagi di masa yang akan datang gitu. Kemudian berikutnya ini bisa dicontohkan melalui penelitian Lubold tahun 2019. Jadi Lubold ini meneliti mengenai tren menyusui di 3 negara. Pada waktu itu penelitiannya dilakukan di Swiss, Irlandia, dan di Amerika. Jadi dilakukanlah penelitian terhadap diari, dokumen medis, artikel, textbook, dan lain sebagainya yang pada waktu itu tersedia. Kemudian data-data tersebut dipelajari dan dianalisis dan disintesis. Selanjutnya ditulis dan dilaporkan oleh peneliti sebagai biographical narratives. Jadi melaporkan apa saja yang terjadi dengan cakupan bagaimana hal itu terjadi, jadi apa yang terjadi, bagaimana itu terjadi, dan kenapa itu terjadi. Jadi ini diharapkan dengan memiliki pengetahuan mengenai hal tersebut, maka kalau fenomena ini terulang di masa yang akan datang, maka peneliti sudah memiliki referensi bagaimana menanggapi atau menyikapi fenomena yang terjadi tersebut. Berikutnya adalah metode etnografi. Jadi pada penelitian etnografi ini, kalau dalam penelitian kesehatan, etnografi ini berfokus pada narasi dan interpretasi dari perilaku kesehatan
kelompok yang kebetulan berbagi budaya. Misalnya, aduh batuk. Jadi misalnya adalah kelompok orang-orang yang berbagi makna, kebiasaan, atau pengalaman yang sama. Ini pernah dilakukan pada sekelompok dokter yang bekerja di perawatan di daerah di desa-desa, kemudian atau sekelompok mahasiswa kedokteran yang misalnya melakukan KKN gitu ya dok, kemudian dilakukan penelitian etnografi pada mahasiswa-mahasiswa tersebut, kemudian atau misalnya kelompok pasien yang menerima rehabilitasi atau perawatan di rumah jompo misalnya gitu. Jadi ketika penelitian dilakukan pada mereka yang berbagi makna, kebiasaan, atau pengalaman yang sama, maka ini penelitiannya masuk ke dalam jenis penelitian etnografi di dalam jenis penelitian kualitatif. Yang berikutnya adalah penelitian fenomenologi pada penelitian kualitatif. Jadi pada penelitian fenomenologi ini, peneliti mengambil esensi dari pengalaman individu mengenai fenomena tertentu. Penelitian fenomenologi ini akan membantu kita memahami bagaimana seseorang ini melalui pengalaman-pengalaman hidupnya gitu, dok. Jadi penelitian fenomenologi ini akan mengeksplor apa yang sudah pernah orang alami dan berfokus pada pengalaman yang dialami oleh orang tersebut sebagai satu fenomena tertentu gitu. Ini dilakukan dengan melakukan wawancara dengan individu-individu dengan pengalaman yang serupa, dan dilakukan oleh Cornelio dan kawan-kawan. Jadi Cornelio ini meneliti mengenai pengalaman hidup ibu yang mengasuh anak yang mengalami leukemia. Data dari 10 ibu ini dikumpulkan dengan menggunakan wawancara. Wawancaranya jenisnya adalah semi terstruktur. Jadi kalau pada semi terstruktur ini, dok, wawancaranya tuh kita punya poin-poin. Kira-kira yang mau kita tanyakan ini apa saja gitu. Ada poinnya. Dan itu harus sama, untuk setiap partisipan harus sama, tetapi nanti tergantung dari jawaban apa yang diberikan partisipan, maka pertanyaan kita bisa berkembang mengikuti jawaban si partisipannya ini gitu, siapapun itu yang kita wawancara. Kemudian di dalam penelitian Cornelio ini hal-hal yang ditanyakan misalnya adalah momen-momen yang penting di dalam hidup gitu, bagaimana seseorang bagaimana pengalaman seseorang ketika mereka merawat seseorang yang seriously ill dan itu adalah anaknya gitu. Bagaimana mereka harus berjauhan dari saudara, dari relatif yang dekat karena memang si anak ini butuh lingkungan yang selalu senantiasa misalnya steril gitu. Ini sesuatu yang sangat berdampak terhadap caregiver. Dan memang saat ini merupakan fenomena yang sangat penting untuk dipelajari karena ini berdasarkan pengalaman pribadi, karena kebetulan saya merawat ibu yang pada waktu menuju meninggal itu didiagnosis dengan kanker stadium 4. Memang ternyata merawat, bertindak sebagai caregiver di mana orang yang kita sayangi dan kita cintai ini berada dalam fase terminal gitu ya. Ini sangat sulit gitu. Ada fase-fase di mana luar biasa ansietas itu mudah sekali tertrigger setelah ibu meninggal gitu. Jadi ini yang dipelajari oleh Cornelia dan DKK ini, Cornelia dan kawan-kawan ini, untuk memahami bagaimana sebenarnya pengalaman itu bisa mempengaruhi si caregivernya ini, bahwa ketika ada terminally ill patient itu bukan cuma pasiennya yang tanda kutip sakit gitu ya. Caregiver ini juga berpotensi mengalami PTSD atau post traumatic stress disorder gitu, yang akan muncul setelah pasiennya justru meninggal gitu. Tidak hanya ketika pasien masih hidup dan merawat pasien dengan intens, tapi juga setelah pasiennya tidak ada. Ini bisa diselami dengan melakukan penelitian fenomenologi. Kemudian juga bagaimana si orang tua ini harus mengatasi financial and social commitment, responding to challenges, dan lain sebagainya. Hanya bisa diselami secara mendalam kalau dilakukan penelitian kualitatif, di mana wawancara itu dilakukan secara one on one, dan siapapun itu partisipannya bisa menceritakan pengalaman mereka ketika menjalani itu semua. Bagian terakhir dari penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan satu teori, jadi dinamakan grounded theory. Ini untuk menemukan atau menghasilkan teori di dalam konteks proses sosial yang dipelajari.
Ini pernah dilakukan oleh Williams dan kawan-kawan. Jadi melakukan penelitian di mana mereka mengeksplorasi hubungan antara bagaimana seseorang mengidentifikasi diri mereka, the relationship between the sense of self dan gangguan makan, jadi dengan anoreksia gitu, dok. Jadi ini dilakukan oleh Williams pada 11 wanita yang sudah menderita anoreksia sepanjang hidupnya gitu. Dan pada akhirnya analisis dilakukan dan mengarah pada perkembangan kerangka teoritis gitu ya, tentang hubungan antara bagaimana seseorang itu merasakan dirinya, mengidentifikasi dirinya, dan hubungannya dengan anoreksia nervosa gitu. Berikutnya adalah jenis-jenis penelitian berdasarkan dalam kategori kuantitatif. Jadi yang mau dibahas pertama adalah penelitian deskriptif. Saya kira ini memang sudah sangat familiar dengan kita. Jadi penelitian deskriptif ini memberikan gambaran dari kasus, bisa berupa prevalensi, bisa berupa insidensi. Ada beberapa metode yang bisa digunakan, dari mulai cohort, case control, cross sectional, ecological. Kita bisa gunakan berbagai macam metode. Penting untuk diingat bahwa pada penelitian deskriptif tidak ada variabel terikat ataupun variabel bebas ya, dok. Jadi pada penelitian deskriptif hanya ada variabel, tapi tidak ada variabel yang terikat atau variabel bebas. Data yang digunakan bisa berupa data primer ataupun data sekunder. Jadi misalnya kita mau melihat contoh penelitian tuh, misalnya mau melihat prevalensi nyeri inflamasi pada pasien pasca odontektomi misalnya, atau gambaran nyeri orofasial atau gambaran angka kejadian nyeri orofasial pada pasien pasca odontektomi. Ini masuk ke dalam penelitian deskriptif. Berikutnya adalah penelitian korelatif. Jadi penelitian korelatif ini hanya menganalisa hubungan atau korelasi di antara dua variabel. Sama seperti penelitian deskriptif, pada penelitian korelatif tidak ada variabel terikat atau variabel bebas. Yang ada lagi-lagi hanyalah variabel. Jadi kalau dokter melihat kata-kata hubungan antara antara variabel A dengan variabel B di dalam ini, maka itu tidak ada variabel terikat atau variabel bebasnya, dok. Yang ada hanyalah variabel saja. Jadi setiap penelitian tentu saja memiliki variabel, tapi di dalam penelitian deskriptif dan korelatif tidak ada variabel bebas, tidak ada variabel terikat. Kekuatan korelasi di dalam penelitian korelatif ini biasanya dilihat dari besaran nilai R atau koefisien korelasi. Koefisien korelasi atau nilai R ini biasanya antara 0 sampai 1. Arah korelasinya bisa positif atau negatif. Jadi kalau korelasinya positif, sebentar, dok. Maaf, tadi terbatuk dulu, dok. Kalau penelitiannya korelasinya positif, maka artinya ketika nilai A tinggi, maka nilai B juga akan tinggi. Ketika nilai A rendah, maka nilai B juga akan rendah gitu. Tapi sebenarnya tidak ada kejelasan siapa sebenarnya yang mengontrol siapa gitu, dok. Tapi kalau pada yang positif ini, kalau yang satu naik, yang satu turun. Kalau arahnya negatif, maka ketika yang satu naik, yang satu turun. Ketika yang satu naik, yang satu turun gitu ya. Jadi hanya itu yang bisa diketahui, tapi tidak diketahui siapa sebenarnya yang menyebabkan apa gitu. Jadi ini misalnya bisa dilihat kalau judul penelitiannya adalah korelasi atau hubungan antara kebiasaan menyikat gigi dengan tingkat keparahan gingivitis. Maka pada jenis penelitian ini kita bisa, kalau ternyata kebiasaan menyikat giginya baik gitu ya, atau tinggi gitu, atau sering, maka tingkat keparahan gingivitisnya biasanya menurun dan korelasinya dikatakan negatif. Artinya kalau yang satu naik, yang satu turun gitu. Tapi belum jelas apakah memang kebiasaan menyikat gigi inikah yang menyebabkan secara pasti menyebabkan satu-satunya faktor yang menyebabkan bahwa tingkat keparahan gingivitis ini menurun gitu. Apakah yakin bahwa tidak ada faktor lain seperti misalnya kebiasaan mengkonsumsi buah-buahan, kebiasaan makanan bergizi lainnya gitu ya. Jadi pada penelitian korelatif itu tidak bisa ditentukan karena mereka cuma mau melihat hubungan antara A dan B. Tidak bisa terlihat siapa mengontrol siapa secara pasti gitu.
Yang jelas kalau korelasi positif itu yang satu naik, satu turun, satu turun. Kalau negatif sebaliknya, satu naik, satu turun. Yang judul lain misalnya kalau mau melihat korelasi antara jenis perawatan dental dengan tingkat kecemasan dental gitu. Lagi-lagi yang bisa dilihat hanyalah hubungan, tapi tidak secara pasti dapat memastikan bahwa A menyebabkan B turun atau A menyebabkan B naik gitu. Ini baru bisa dilihat, variabel bebas atau terikat ini baru bisa dilihat pada penelitian yang sifatnya eksperimental. Jadi pada penelitian komparatif atau kuasi eksperimental, di mana dokter membandingkan antara dua fenomena dan kondisi grup uji dan grup kontrol tidak dibuat oleh peneliti, maka terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Ini misalnya ya dok, kalau kita mau melihat perbedaan indeks plak pada perokok dan non perokok. Ini kan tidak kita ciptakan grup rokoknya gitu. Grup rokok ini memang sudah ada, jadi tidak semuanya kita buat, tidak semuanya kita kontrol gitu. Grup rokok ini memang sudah ada. Nanti misalnya kalau kita mau mengklasifikasikan berdasarkan jenis rokok atau berdasarkan banyaknya rokok yang dikonsumsi, lagi-lagi kita tidak membuatnya. Kita cari mana orang-orang yang memang misalnya merokoknya 1 bungkus rokok 1 hari atau 2 bungkus rokok di dalam 1 hari gitu. Jadi tidak dibuat, semuanya sudah ada, tapi nanti kita berikan intervensi misalnya. Atau kita misalnya mau melihat perbedaan indeks karies pada anak pengkonsumsi susu formula dan anak yang tidak mengkonsumsi susu non formula, dengan anak yang mengkonsumsi susu non formula atau misalnya ASI gitu ya. Jadi kan tidak kita buat bahwa ayo kelompok ini semuanya harus pakai formula gitu kan tidak. Kebetulan anak-anak yang mengkonsumsi susu formula, maka mereka kita kumpulkan di dalam satu kelompok. Kebetulan ada anak-anak yang memang mengkonsumsi ASI, mereka dikumpulkan lagi di dalam satu kelompok. Jadi tidak dibuat, memang kelompoknya sudah ada. Jenis penelitian seperti ini dinamakan jenis penelitian kuasi eksperimental. Berikutnya adalah jenis penelitian eksperimental murni. Jadi untuk meluruskan dok di awal ada beberapa perbedaan pandangan mengenai jenis penelitian eksperimental. Ada para ahli atau para peneliti yang beranggapan bahwa atau menganut faham bahwa penelitian eksperimental murni ini hanyalah untuk mereka yang penelitian itu dilakukan di lab, di mana semua dibuat dan dikontrol secara ketat gitu. Tetapi ada juga peneliti yang menganut faham, saya salah satunya adalah menganut faham kedua ini. Penelitian eksperimental murni ini adalah ketika sebenarnya grupnya tidak ada, perlakuannya tidak ada, tapi perlakuannya kita ciptakan gitu. Dan semuanya kita atur. Semuanya diatur dengan ketat. Ada kelompok kontrol, ada grup eksperimental, kelompok kontrol dikasih dosis sekian gitu, kelompok intervensi diberi dosis sekian gitu. Jadi semua dikontrol. Maka inilah jenis penelitian eksperimental murni gitu. Pada penelitian eksperimental murni, sebagaimana pada penelitian kuasi eksperimental juga terdapat variabel bebas dan variabel terikat. Untuk penelitian eksperimental murni, maka metode yang paling lazim digunakan adalah metode randomized control trial atau uji acak terkontrol bahasa Indonesianya. Penting untuk diingat bahwa RCT itu bukan jenis penelitian, RCT itu metode penelitian. Tapi jenis penelitiannya itu eksperimental murni gitu pada umumnya. Pada lazimnya RCT ini digunakan untuk penelitian eksperimental murni. Jadi kalau ada penelitian, misalnya saya memberikan kurkumin atau kunyit pada pasien pulpitis akut yang mengalami nyeri inflamasi, kan kan standarnya pasien yang mengalami pulpitis akut itu kan tidak diberikan kunyit ya dok. Jadi ketika saya memberikan kunyit sebagai intervensi, maka ini artinya saya mengadakan satu intervensi tertentu gitu. Jadi saya kontrol semuanya, maka ini masuk ke dalam penelitian eksperimental murni. Kemudian misalnya kita mau melihat pengaruh pemberian musik Sunda terhadap kecemasan dental pada pasien odontektomi. Lagi-lagi bukankah pasien odontektomi itu pada lazimnya tidak diperdengarkan musik Sunda ketika sedang melakukan odon gitu ya. Jadi ketika ini dilakukan, maka ini adalah sesuatu yang sifatnya eksperimental, dan karena semua dikontrol secara ketat, dibuat gitu, maka ini masuk ke dalam kategori eksperimental murni. Jadi sebenarnya tidak perlu diperdebatkan di mana batasan eksperimental murni, di mana batasan kuasi eksperimental. Selama kita tahu bahwa penelitian kita masuk ke dalam kategori eksperimental, maka kita mengerti bahwa ada variabel bebas, ada variabel terikat. Berarti uji yang digunakan adalah uji beda karena kita mau melihat perbedaan nih ceritanya gitu.
Itu saja yang penting sebenarnya, Dok. Di dalam riset, di dalam dunia akademik, saya kira kita harus mampu, we have to be able to agree to disagree. Selama masing-masing punya punya scientific reasoning yang cukup valid dan bisa dipertanggungjawabkan, maka it's very common to agree to disagree. Berikutnya, ada jenis penelitian yang didasarkan pada studi model yang digunakan. Jadi kalau berdasarkan studi model yang digunakan, maka jenis penelitian itu dibagi menjadi human study dan dibagi menjadi animal study. Untuk penelitian pada manusia, maka ada beberapa biomarker yang bisa digunakan. Yang pertama tentu saja yang paling lazim dalam menggunakan penelitian kesehatan adalah serum gitu ya. Jadi biasanya serum ini diambil dari partisipan atau subjek penelitian kita, kemudian dilakukan penelitiannya secara in vitro, atau bisa juga dilakukan penelitiannya secara in vivo. Jadi untuk jenis model yang bisa maaf dok. Untuk penelitian pada manusia ini, jadi ada jenis model 3D model dan ada organotypic. Jadi kalau 3D model ini biasanya kita menggunakan 3D printer, kemudian dihasilkan satu physical form gitu ya, dari apapun itu yang mau kita teliti. Jadi misalnya kalau mau meneliti mengenai pulpa, maka dihasilkanlah 3D dari giginya gitu. Kalau meneliti mengenai jantung, maka 3D jantungnya, 3D printing dari jantungnya. Sedangkan organotypic ini it goes beyond that. Jadi setelah kita hasilkan si 3D modelnya, maka kita membuat in vivo environment-nya. Jadi misalnya kita mau meneliti oral cancer, maka kita menciptakan 3D printingnya mengenai let's say lidah gitu ya. Kemudian misalnya kalau diteliti adalah misalnya kanker lidah gitu, kemudian kita ciptakan tuh lingkungan yang seolah-olah menyerupai kondisi rongga mulut gitu. Tapi penelitian tidak dilakukan pada manusia, penelitiannya dilakukan pada model. Ini namanya organotypic. Di negara-negara barat ini sudah dilakukan sejak beberapa tahun terakhir. Di Belanda sendiri pada tahun 2025 itu sudah dicanangkan bahwa tidak ada lagi penelitian yang dilakukan pada hewan. Semuanya either dilakukan pada 3D model atau pada organotypic ini, dok. Jadi dan memang ini sudah digalakan untuk lebih mengedepankan aspek kemanusiaan, supaya tidak ada lagi hewan-hewan yang dijadikan hewan coba dan kemudian eutanasia di akhir percobaan gitu. Untuk uji klinis yang dilakukan, maka ada uji klinis yang sifatnya explanatory dan ada uji klinis yang sifatnya pragmatik. Yang pragmatik ini saya mungkin dokter sekalian belum terlalu familiar. Jadi kalau explanatory ini yang seperti tadi RCT, dok. Jadi semua direncanakan, semua diatur, semua intervensi direncanakan, dikontrol dengan ketat, jangan sampai ada variabel yang berpotensi menyebabkan bias, tidak boleh ada variabel pengganggu gitu ya. Semua dikontrol. Penelitian explanatory ini keunggulannya adalah kalau pada uji klinis, jadi semua hasil yang kita dapatkan itu karena semua kita kontrol dengan ketat, maka kita bisa pastikan bahwa ini adalah hasilnya benar gitu. Karena semua kita kontrol nih, biasnya kita tiadakan gitu. Itu keunggulannya. Jadi hasil yang didapatkan ini murni hasil pengontrolan yang ketat gitu. Ini berguna, ini sangat dipilih oleh para peneliti, tetapi ada penelitian lain yang namanya penelitian pragmatik yang sebenarnya mempunyai validitas yang lebih tinggi, validitas eksternal gitu ya. Jadi pada penelitian pragmatik ini, penelitian itu mimicking atau meniru kondisi asli dari situasi klinis yang sebenarnya. Jadi pada penelitian pragmatik ini, saya kebetulan pernah melakukan meneliti mengenai efek patch kurkumin terhadap pasien-pasien pasca operasi cleft. Jadi pada pasien-pasien cleft ini, ketika mereka keluar dari ruang operasi, tentu saja ada standar
operation prosedur yang harus dilakukan untuk pemberian dalam konteks memberian obat-obatan gitu ya dok. Jadi ada analgesik apa yang harus diberikan, antibiotik apa yang harus diberikan, itu sudah ada SOP-nya. Dan patch kurkumin yang diberikan itu hanya berfungsi sebagai terapi ajuvan gitu. Jadi tidak merubah standar operasional prosedur yang ada. Maka penelitian seperti ini dikatakan penelitian pragmatik gitu. Sebab saya tidak mengintervensi prosedur yang sudah ada, semua dilakukan sebagaimana seharusnya pasien CLEF selesai operasi, hanya saja ditambahkan si kurkumin ini untuk melihat apakah memang si kurkumin ini memiliki efek terapeutik dalam mengurangi nyeri yang dialami oleh pasien pasca operasi gitu. Untuk penelitian pragmatik maka tentu saja karena dia sudah meniru kondisi asli, maka hasil apapun yang dihasilkan dari penelitian pragmatik ini menjadi tinggi validitasnya, reliabilitasnya gitu ya, karena sudah diuji coba pada kondisi yang sesungguhnya gitu. Dan penelitian ini memang kadang-kadang dibutuhkan. Lagi-lagi tergantung tujuan penelitiannya, maka kita baru bisa menentukan apakah kita membutuhkan penelitian pragmatik atau membutuhkan penelitian yang sifatnya explanatory. Terdapat 3 tipe uji klinis yang bisa dilakukan. Saya kira ini sudah pernah di-mention di kuliah sebelumnya bahwa ada tipe intervention, ada tipe intervention di mana intervention itu dianggap lebih bagus daripada standar prosedur. Kemudian ada tipe di mana intervention ini dianggap sama dengan prosedur yang sudah ada atau obat-obatan yang sudah beredar. Kemudian yang ketiga adalah di mana intervensi yang direncanakan ini dianggap tidak lebih buruk dari standar prosedur yang sudah ada, tetapi dia memiliki spesifik scientific advantages yang membuat obat ini lebih mudah untuk dijangkau dibandingkan obat standar yang sudah ada. Entah itu harganya lebih murah, entah itu bahannya lebih mudah tersedia gitu ya dok. Saya kira ini sudah pernah dijelaskan di dalam materi sebelumnya. Jadi ini ada tipe 3 uji klinis yang biasa dilakukan pada manusia. Tentu saja bisa sifatnya bisa explanatory atau bisa juga pragmatik gitu. Berikutnya adalah penelitian yang dilakukan pada hewan. Untuk penelitian yang dilakukan pada hewan ini maka kurang lebih sama seperti penelitian pada manusia, bisa dilakukan secara in vitro, bisa dilakukan secara in vivo. Terdapat beberapa jenis model hewan yang lazim digunakan di dalam penelitian pada saat ini. Jadi ada yang namanya spontaneous model. Untuk spontaneous animal model ini, penyakit yang ada di hewan ini terjadi secara spontan pada si hewan. Jadi kalau si hewannya kebetulan misalnya memiliki kanker, maka digunakanlah si hewan ini sebagai partisipan penelitian gitu ya, untuk penelitian hewan. Yang kedua adalah induced model. Jadi kalau untuk induced model, kondisi yang muncul di hewan ini we create the condition. Jadi kita butuh misalnya kita butuh hewannya mengalami kanker, maka kita suntikan atau kita injeksikan agen kanker sampai nanti si hewannya akhirnya dinyatakan positif mengandung sel-sel kanker, dan barulah penelitian kita dilakukan atau dimulai pada si hewan gitu. Yang ketiga adalah transgenic model. Jadi kalau untuk transgenic model ini dok, kita menyuntikkan satu gen tertentu gitu ya ke dalam si hewan supaya genomnya si hewan ini berubah. Jadi susunan DNA-nya si animal ini berubah. Biasanya ini dilakukan oleh peneliti kalau kita sudah tahu misalnya pada kanker payudara ada mutasi gen ini gitu ya. Maka dibuatlah si hewan ini supaya menyerupai susunan DNA-nya itu supaya menyerupai kondisi tersebut, dan baru bisa dilakukan penelitian mengenai kanker payudara pada hewan tersebut gitu. Knockout model, batuk. Untuk yang knockout model ini sebenarnya sudah bisa tertebak mungkin dari namanya ya dok. Jadi pada knockout model ini ada gen dari si hewan yang kita hilangkan gitu atau kita ganggu supaya menyerupai kondisi tertentu yang apapun itu kondisinya yang mau kita teliti, dan memang kebetulan ada hubungannya dengan gangguan gen tertentu. Kemudian atau hilangnya gen tertentu. Yang terakhir ini adalah humanized model. Jadi sebagaimana kita tahu, jadi hewan ini meskipun ada beberapa hewan yang sudah sangat menyerupai manusia sistemnya, tapi tetap ada perbedaan yang cukup signifikan antara sistem pada hewan dan sistem pada manusia. Jadi untuk humanized model ini kita buatlah si hewan ini supaya
menyerupai kurang lebih kondisi pada manusia. Jadi kita transplantasikan sesuatu berupa sel gitu ya kepada si hewan supaya mereka sistemnya, bagaimana sistemnya berjalan itu sungguh-sungguh menyerupai seperti sistem yang ada pada manusia. Makanya dinamakannya humanized model. Tentu saja agar menghasilkan hasil yang kurang lebih dapat diaplikasikan secara tepat pada sistem atau fungsi atau fisiologis yang berlangsung pada manusia. Mengenai jenis-jenis pengambilan data dan analisis ini akan dibahas di pertemuan sebelumnya, tapi saya mau menyambungkan sedikit saja dengan penelitian yang tadi sudah disinggung di depan. Maka untuk uji analisis ini biasanya ya dok, biasanya yang sering sekali dokter lakukan adalah melihat hubungan atau melihat perbedaan, sehingga yang paling lazim digunakan itu biasanya uji korelasi dan uji beda. Baik uji korelasi maupun uji beda ini terbagi menjadi uji yang sifatnya parametrik atau non parametrik. Ini dua-duanya sama, baik uji korelasi maupun uji beda. Parametrik ini untuk data yang terdistribusi normal, non parametrik untuk data yang tidak terdistribusi normal. Untuk uji korelasi itu untuk uji parametriknya atau untuk data yang berdistribusi normal itu ada uji Pearson. Kemudian untuk uji non parametrik, untuk uji korelasi itu ada uji Spearman dan ada uji chi-square. Berikutnya, kalau untuk uji beda, maka untuk uji parametrik dan uji non parametrik ini sebenarnya ada sedikit perbedaan sedikit saja. Kalau untuk sampel kecilnya ada beberapa seperti yang dapat dilihat pada tabel. Jadi untuk uji parametrik ini ada T1 arah, T2 arah dan seterusnya. Kalau untuk sampel besar itu ada uji Z. Kemudian untuk uji non parametrik ini bukan dibilang lawan ya, tetapi uji alternatif apabila datanya tidak berdistribusi normal. Dan lagi-lagi tidak ada mana yang lebih baik, jadi uji parametrik tidak lebih baik dari uji non parametrik, meskipun uji non parametrik juga tidak lebih baik dari uji parametrik. Uji ini disediakan karena memang ada data-data yang berdistribusi normal, ada data yang tidak berdistribusi normal gitu. Tapi apapun uji yang digunakan, ini sudah dirancang sedemikian rupa supaya bisa menguji secara valid apapun data yang kita hasilkan. Jadi nggak ada masalah mau uji parametrik atau non parametrik sama saja. Uji T1 arah ini contohnya misalnya kalau peneliti ingin melihat perbedaan nilai rata-rata tekanan darah antara grup A dan grup B gitu. Jadi grupnya berbeda antara grup A dan grup B. Tapi kalau uji T2 arah ini kalau peneliti ingin melihat perbedaan tekanan darah sebelum dan sesudah mengkonsumsi kafein gitu. Artinya grupnya sama, tapi yang dilihat adalah sebelum dan sesudahnya. Maka kalau ini yang mau diteliti, maka harus menggunakan uji T2 arah untuk melihat perbedaan yang ini. Tapi kalau melihat perbedaan antara dua grup yang berbeda partisipannya, maka harusnya ujinya T1 arah. Uji ANOVA 1 arah ini kurang lebih sama dengan uji T1 arah, tapi perbedaannya adalah grupnya lebih banyak, dok. Jadi kalau grupnya lebih dari 2, maka harus masuk ke uji ANOVA 1 arah. Untuk uji ANOVA 2 arah ini ada yang lebih jelas di tabel. Jadi misalnya dokter mau melihat perbedaan pemberian efek dari pemberian kurkumin 200 mg dengan asam mefenamat 500 mg pada pasien dengan hipertensi, pasien tanpa hipertensi, dan pasien dengan hipotensi gitu. Jadi kalau begini variabelnya kurang lebih atau kelompoknya gitu ya dok, maka yang digunakan adalah tabel ANOVA 2 arah. Ini secara singkat saja sebab harusnya minggu depan dijelaskan dengan lebih spesifik. Yang terakhir adalah mengenai linear regression. Tadi kan saya sampaikan di depan bahwa untuk uji korelasi gitu ya dok, itu cuma bisa kita ketahui hubungan antara A dan B gitu. Tapi kita tidak bisa mengetahui sebenarnya siapa yang mempengaruhi siapa. Maka kalau dokter ingin mengetahui siapa yang mempengaruhi siapa gitu, ini dokter bisa melakukan uji linear regression ini. Ada simple linear regression, ada multiple linear regression. Sesuai namanya sebenarnya yang membedakan hanyalah jenis variabelnya. Kalau pada simple linear regression variabelnya 1, tapi kalau pada multiple linear regression maka ada beberapa gitu. Jadi digunakan untuk mengetahui sejauh mana terdapat hubungan yang linear antara variabel independen dengan variabel dependent. Misalnya kalau kita mau melihat pengaruh pemberian kafein terhadap tekanan darah, kalau misalnya kita tadinya cuma bisa melihat melalui uji korelasi bahwa oh ini ada hubungannya nih antara konsumsi kafein dengan tekanan darah gitu ya, maka
ini bisa dilakukan setelah uji korelasi dilakukan, kita misalnya melihat bahwa ada hubungannya, maka kita bisa melakukan uji lanjutan. Kita bisa gunakan si linear regression ini. Kita bisa lihat sebenarnya apakah benar si kafein ini mempengaruhi tekanan darah gitu. Jadi jumlah konsumsi kafein ini mempengaruhi tekanan darah. Gitu. Itu barangkali yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini, Dok. Ini ada quote yang menarik sekali dari Einstein. Saya suka sekali quote ini karena uh, sering sekali orang berpendapat bahwa semakin tinggi tingkat pendidikan, jadi kalau misalnya sudah sampai S3 nih, dianggapnya menguasai semua teori gitu, padahal sebenarnya yang dikuasai ketika kita terus meningkatkan pendidikan kita adalah bagaimana kita berpikir, bagaimana kita menganalisis, bagaimana kita mengevaluasi secara saintifik gitu. Jadi ini salah satu favorit saya, mudah-mudahan berguna, bermanfaat, bisa diselami lebih lanjut. Apakah ada pertanyaan?